Ada kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait penangkapan Peggy Setiawan, terduga pelaku kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta kepolisian untuk tidak terburu-buru menetapkan Peggy sebagai tersangka, sementara keluarga Vina meminta polisi tetap menelusuri 2 DPO lainnya. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar. Dalam minggu-minggu terakhir ini, ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap 2 DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya, karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Pemirsa, kami pun menelusuri lokasi yang disebut sebagai tempat tinggal 3 DPO sebelum Peggy tertangkap tentu saja, dan faktanya kami menemukan di lapangan memang nama DPO tersebut tidak pernah eksis di Banjarwangunan. Sejauh ini Pak, apakah informasi yang Bapak terima ini betul demikian atau seperti apa? Sampai detik ini DPO yang 3 rilisan dari Polda itu sampai sekarang nggak ada. Tidak ada Pak? Tidak ada. Kami berusaha dengan ketua RT yang ada di Desa Banjarwangunan sebanyak 46 orang dan RW 9 sampai nyari dengan data-data yang sesuai dengan 3 DPO itu nihil hasilnya. Kami sebagai kubu juga saya merasa cross check dengan kepemimpinanku yang dulu, yang tahun 2016. Bapak sempat kontak Pak? Dedi Setiawan. Saya sempat kontak. Apa yang disampaikan Pak? Dia tidak ada pun sama sekali dari APH, aparat penegak hukum atau dari kepolisian, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang namanya mencari atau apa warga Banjarwangunan, itu nggak ada. 2016 silam? 2016 silam. Tapi sejauh ini nggak ada, belum ada titik terang bahwa DPO yang ada di Banjarwangunan, orang Banjarwangunan itu nggak ada. Okay. Pemirsa, di studio kami sudah hadir Bu Wahyu Ciptaningsih, Wakil Bupati Cirebon 2019-2024. Terima kasih sudah hadir ya Bu ya. Bersama dengan Ananda ya, Ramadhani, dan juga Pak Syahrul yang merupakan juru bicara keluarga. Kami sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom bersama dengan Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, sehat? Sehat Bang Adi. Iya, saya terlebih dahulu ke Bu Ayu ya panggilannya ya. Bu Ayu, tentu saja pemberitaan, bukan hanya pemberitaan, tapi desas-desus yang ada di kalangan masyarakat ini dirasa mengganggu. Sampai pada akhirnya Anda bicara secara lantang bahwa keterlibatan Ananda Ramadhani tidak ada kaitannya dengan ini. Semasif apa kemudian pemberitaan itu? Terima kasih Mas. Sesungguhnya memang pemberitaan ini diawali memang putra saya yang menyampaikan ada pemberitaan terkait dengan dituduhkan putra saya yang namanya Rama ini oleh para netizen ya. Jadi memang itu selama 3 hari itu langsung booming. Nah ini kemudian pemberitaan ini memang membawa dampak yang sangat besar bagi saya keluarga ya, terutama anak saya. Jadi kalau anak saya jalan di umum nih, semua mata memandang ke anak saya. Jadi seolah-olah anak saya inilah yang dituduhkan menjadi pembunuhnya Vina ini, ya memang benar apa adanya seperti itu. Jadi ini yang membawa dampak psikologis
berpengaruh kepada keluarga saya, sanksi sosial juga. Begitupun saya, ketika saya silaturahmi ke suatu daerah juga, itu disampaikan bahwa saya adalah ibu daripada anak yang membunuh Vina, seperti itu. Oke, saya langsung ke Mas Dhani ya. Mas Dhani, 2016 silam pernah dengar tentu saja kasus ini ya? Waktu itu usia berapa? Pada saat itu umur saya tuh masih 11 tahun, Mas. 11 tahun? Iya, 2016. Oke, jadi tentu saja tuduhan itu tidak berdasar ya? Iya, Oke. betul. Bahwa nama-nama yang disebutkan tidak pernah terngiang, tidak pernah terdengar oleh Anda? Tidak pernah sama sekali. Termasuk misalnya keterlibatan dengan anggota geng motor di usia sedini itu hampir tidak mungkin? Usia. Jadi sekolah masih kelas 5 SD. Betul. Oke. Kelas 5 SD. Jadi. Oke. Bisa jelaskan sedikit juga ya Bu Ayu ya. Pada saat kejadian itu Anda waktu itu menjadi istri bupati, tentu saja, iya, bupati ya. betul. Dan Betul. sampai pada akhirnya ada teori-teori yang mengarahkan bahwa ada keterlibatan pejabat di sini. Dan pejabat itu diarahkan kepada suami Anda. Ya, Oke. ya. Jadi sebenarnya pernyataan Bang Hotman itu tidak seperti itu. Kalau kita mencermati pernyataan Bang Hotman itu menyampaikan bahwa mantan anak bupati, itu seperti itu. Jadi kalau mantan anak bupati, saya rasa yang menjadi bupati tidak hanya suami saya saja, gitu kan. Banyak, ada beberapa, ya kan. Artinya bicara Indonesia, skupnya ini tidak hanya Cirebon saja, barangkali gitu. Tapi para netizen ini kayak seolah-olah menggiring opini bahwa dituduhkannya kepada keluarga saya, Ramadhani gitu. Terus sesungguhnya anak saya ini biasa dipanggil Rama, bukan Dhani gitu. Ya seperti itu. Jadi makanya saya klarifikasi di beberapa media juga Termasuk kemarin. di forum ini. Nah, termasuk di E-News ya. Ini memang dampaknya tidak signifikan terkait dengan tuduhan-tuduhan daripada netizen seperti itu. Oke. Hari-hari ini memang sedang musim, bukan hanya musim atau kebetulan ataupun tidak memang ya. Ya. Mantan terpidana mengaku bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sekalipun vonis hakim sudah dijatuhkan. Kemudian tersangka terakhir juga Peggy mengatakan demikian. Saya juga mewawancarai ayah dari Sudirman. Ya. Pelaku yang saat ini sedang mendapatkan hukumannya dan menjalani masa hukumannya. Kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka yang secara kompak menyalahkan ataupun menolak untuk disalahkan tepatnya. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya rela mati. Saya tidak pernah bersalah. Tidak, saya tidak diurusan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah kita. Biasanya orang-orang sih sudah mati jangan keluar ya. Jadi saya mungkin nggak sampai lakukan gitu. Jadi nggak mungkin, nggak percaya lah kayak gitu. Selalu di rumah, paling bolak-balik ke musola, paling main sebentar pulang lagi gitu. Waktu kejadian itu, waktu peristiwa malam itu, anak Bapak lagi ada di mana? Di rumah. Biasanya orang-orang sih sudah mati jangan keluar ya. Jadi saya mungkin nggak sampai lakukan gitu. Jadi nggak mungkin, nggak percaya lah kayak gitu. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Walaupun di situ di tahanan saya dikasih makan juga, kasih makan nggak sewajarnya. Saya dilempar udah kayak binatang. Saya mah berani bersumpah apapun demi Allah. Disumpah kayak gimana juga saya berani. Ya, saya ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, ada indikasi apa dalam tanggapan Anda mengenai terkesan kompaknya tersangka mantan terpidana, orang tua terpidana yang mengakui bahwa anak mereka sesungguhnya tidak bersalah dalam kasus ini? Saya sejak awal memang tidak memandang bahwa pencarian atau pengejaran DPO perlu diprioritaskan. Sebagai gantinya, saya memandang perlu ditarik kembali ke titik hulu, dilakukan eksaminasi terhadap paling tidak adanya tanda-tanda 3 loopholes, 3 kejanggalan dalam proses penegakan hukum atas kasus ini. Loophole yang pertama adalah terkait dengan validitas informasi.
Apakah itu pengakuan, apakah itu keterangan saksi atau sejenisnya. Yang saya khawatirkan bahwa informasi-informasi macam itu terlalu dijadikan fokus oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Padahal saya sering kali mengkritisi proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada membongkar pengakuan atau mencari keterangan. Karena proses sedemikian rupa mengandalkan daya ingat manusia yang mudah sekali untuk pecah belah dan mudah sekali untuk belok kanan, belok kiri. Karena itu, ketimbang berfokus terlalu banyak menghabiskan waktu dan stamina memforsir para terperiksa agar mengeluarkan kalimat-kalimat yang tanda petik diinginkan oleh penyidik, maka kita fokus saja pada alat-alat bukti lainnya. Kita bicara loophole kedua, yaitu tentang narasi perkosaan. Saya berkesempatan berbicara dengan Direskrimum Polda Jabar saat ini, bukan yang dulu, bukan yang tahun 2016. Dari Direskrimum Polda Jabar, beliau katakan memang ditemukan sperma di tubuh almarhumah. Tapi apakah serta-merta sperma bisa disimpulkan sebagai bukti perkosaan? Belum tentu. Sperma bisa datang akibat aktivitas seksual yang forceful, yang ada unsur paksaan, misalnya perkosaan. Berarti mungkin ini pidana ini. Kalau misalnya sperma diawali dengan tindakan yang forceful, maka ini pidana. Tapi juga sperma bisa ada akibat atau didahului oleh aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Nah pertanyaannya, sperma yang disebut ada pada tubuh korban, datangnya atau keberadaan sperma itu didahului oleh aktivitas seksual yang mana? Yang forceful atau yang konsensual? Tidak terjawab, karena tidak dilakukan pendalaman. Tapi sekarang saya coba ikuti nih narasinya. Bahwa sekali lagi, anggaplah bahwa sperma itu adalah bukti perkosaan. Pertanyaan yang muncul kalau kita pakai asumsi itu adalah, dalam kasus ini ada 13 orang laki-laki. Lantas, sperma yang ditemukan pada tubuh korban, sperma milik siapa? Juga tidak terjawab. Karena itulah, narasi tentang perkosaan menurut saya juga merupakan sebuah loophole yang harus dieksaminasi. Bung Reza, kalaupun eksaminasi itu harus dilakukan, meskipun kemudian bukan hanya polisi, tentu saja ada jaksa, termasuk hakim yang memutuskan. Karena dalam alat putusan, hal tersebut ada menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amarnya. Tepat, karena itu saya mengatakan di iNews bahwa eksaminasi itu akan sangat ideal kalau dilakukan oleh seluruh lembaga penegakan hukum yang mengadili atau yang memproses kasus ini. Tetapi pada tahap sekarang ini, senyampang fokus perhatian citizen dan netizen tertuju pada pihak polisian, bisa saja bahwa eksaminasi didahulukan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Kita sudah bicara loophole kedua, kalau perlu kita bicara loophole ketiga. Oke, saya nanti akan dalami lagi Mas Reza dan juga Bu Wahyu, Mas Ramadhani dan juga Pak Syahrul, nanti saya ke Anda ya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami dalam The Prime Show.